Ketika kita stres, semua kita mencari solusi. Solusi-solusi yang menurut kita tuh kayak bisa ngeringanin beban kita. Solusi yang bisa meringankan ya beban pikiran, beban tenaga, beban waktu, beban pekerjaan. Kita mencari solusi seperti itu. Dan itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencari solusi untuk meringankan bebannya, dan itu adalah usulan dari suaminya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang bisa meringankan beban pekerjaan di rumah tangganya, meringankan tenaganya, meringankan pikirannya, meringankan repotnya. Itu yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Tapi tahu nggak? Ternyata Nabi tidak memberikan solusi itu. Justru yang diberikan oleh Nabi itu adalah solusi lain yang nggak pernah terduga oleh kita. Ketika kita stres dengan pembantu yang pulang, ketika kita stres dengan pekerjaan yang numpuk dan semuanya juga lagi kejar deadline, ketika kita stres dengan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah yang banyak, ketika kita stres dengan networking kita atau dengan pertemanan kita, sosial kita misalnya, ketika kita stres dengan perilaku pasangan kita, kita berpikir solusi apa yang bisa meringankan saya. Ternyata teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikrullah, zikir. Solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikir. Bukan mesin cuci, bukan blender, bukan dispenser, bukan pembantu yang atau asisten rumah tangga yang expert. Yang diberikan oleh Nabi itu adalah zikir. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita terasa berat bukan karena bebannya berat. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu bukan karena masalahnya memang terlalu besar dan mengganggu. Tapi kemampuan mental kita, jiwa kita dalam mengemban atau memikul beban itu gak terlalu kuat. Karena kita ngerasa hidup kita kayak nyesek ya. Kita ngerasa hidup kita nyesek. Kita ngerasa hidup kita sempit. Itu bukan karena masalah kita besar sehingga hidup kita menjadi sempit. Bukan. Seringkali bukan masalahnya yang besar. Tetapi memang hatinya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar tetapi memang jiwa kita yang sempit. Bukan masalahnya yang berat tetapi mental kita yang lemah. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita kadang menemukan ada orang yang punya masalah lebih berat dari kita dan dia masih terlihat masih terlihat santuy, masih terlihat kuat, masih terlihat wajar dan masih mampu untuk bisa survive, bahkan dia bisa survive. Kadang kita ngerasa anak baru 1 atau 2, seorang ibu rumah tangga dengan anak 1 atau 2, dia udah ngeluh banget karena nggak ada asisten rumah tangga. Tapi di tempat lain ada ibu-ibu dengan anak 9, dia tidak semengeluh ini. Dan dia juga nggak punya asisten rumah tangga. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah sesuatu yang menjadi yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu nggak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Nggak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.